Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, kosongkan nomor punggung 7, Oxford United siapkan buat Marcelino. Roberto Mancini waspadai 4 pemain timnas jelang lawan timnya. Ivar Jenner bandingkan STY dengan pelatih Eropa. Nova Arianto tak mau buru-buru promosikan pemainnya. Jadi simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U19 bakal berlaga di Piala AFF U19 2024 yang dimulai 17 hingga 29 Juli mendatang. Skuad Garuda Nusantara saat ini juga tengah melakoni TC sebagai persiapan menatap ajang tersebut. Ketika disinggung soal siapa yang bakal jadi kapten tim, Indra Syafri menjelaskan kalau prosesnya akan melibatkan tim psikolog. Walaupun Indra Syafri sejatinya sudah mengantongi beberapa nama untuk sosok kapten Timnas Indonesia U19, tapi dia tidak ingin salah pilih. Karena itu dia lebih memilih untuk melibatkan tim psikolog. Sebelumnya, Doni Tripamungkas ditunjuk sebagai kapten selama skuad Garuda Nusantara menjalani pemusatan latihan dan mentas di Thailand Cup 2024. Doni memang bisa dibilang punya pengalaman dan jam terbang yang cukup oke. Selain bersama Persija Jakarta, pemain berusia 19 tahun itu juga sempat dipanggil Sintayong untuk masuk Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Lantas, akankah Indra Syafri bakal mempercayakan ban kapten kepada Doni lagi? Federasi Sepak Bola Korea Selatan bergerak cepat mencari pelatih baru usai Sintayong memilih setia menangani Timnas Indonesia. Tentunya KFA mengincar pelatih top dunia untuk menangani Son Heung-min dan kawan-kawan, mengingat Korea Selatan dalam waktu dekat akan menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menariknya, sejumlah media Korea Selatan memberitakan bahwa saat ini PSSI-nya negeri gingseng tersebut tengah mengincar juru taktik Australia, yakni Graham Arnold. Hanya saja tampaknya Arnold tak tertarik karena lebih memilih fokus menangani Sakros yang juga tengah berjuang merebut tiket ke Piala Dunia 2026. Menariknya, Australia berada di grup yang sama dengan Timnas Indonesia. Dalam satu momen, Arnold pun membahas Timnas Indonesia yang menurutnya semakin berkembang dan patut untuk diwaspadai. Sebagaimana diketahui, PT Liga Indonesia baru menerapkan aturan baru khusus untuk para pelatih Liga 1 musim depan yang diwajibkan untuk menekan kesepakatan untuk melepas pemain ke Timnas Indonesia. Hal tersebut dilakukan PT LIB untuk meminimalisir konflik yang terjadi dalam pemanggilan pemain ke skuad Garuda. Merespons klausul tersebut, skuad Persija Jakarta di Liga 1 musim depan dipastikan akan lebih gemuk dibandingkan musim sebelumnya. Kendati kerangka tim tetap sama seperti musim lalu, klub berjuluk Macan Kemayoran itu pada musim mendatang akan banyak menggunakan pemain mudanya. Direktur Utama Persija Ambono Janurianto mengatakan juga pihaknya dalam hal ini menyetujui klausul yang diajukan PT LIB tersebut. Langkah penggunaan pemain muda ini dipakai supaya kedalaman skuad Persija bisa tetap baik jika nantinya ada yang pergi ke Timnas Indonesia di luar agenda FIFA. Pemain Timnas Indonesia Ivar Jenner membandingkan Sintayong dengan pelatih kelas Eropa terutama di Belanda. Pemain berusia 20 tahun itu mengaku harus bersusah payah adaptasi dengan gaya bermain pelatih Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu menerapkan formasi yang berbeda di mana pemain diminta banyak berlari. Sempat kesulitan dengan skema ini, namun lama-kelamaan bermain dengan Timnas Indonesia, Jenner menjadi cocok. Menurutnya, skema yang diterapkan Sintayong memungkinkannya untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Gelandang muda ini menjelaskan bahwa skema permainan Sintayong menuntut tim untuk membangun serangan dari belakang. Hal ini membutuhkan gelandang dengan fisik yang bagus dan juga teknik yang luar biasa. Rumor Marcelino Ferdinand bergabung ke klub divisi Championship Inggris Oxford United semakin berhembus kencang. Hal tersebut mencuat setelah kontraknya bersama KMS Kadense habis Juni ini, di mana klub asal Belgia itu bahkan sudah resmi melepas gelandang berusia 19 tahun tersebut. Peluang wonderkid Timnas Indonesia tersebut gabung ke Oxford United memang terbuka lebar karena klub ini adalah milik pengusaha tanah air Anindya Bakri serta Erick Thohir.
Fakta menarik juga menghampiri di balik rumor bergabungnya Marcelino Ferdinand ke klub yang bermarkas di Kasam Stadion tersebut. Melatih dari transfer market Selasa 2 Juli, Oxford United masih mengosongkan nomor punggung 7 dalam daftar skuad saat ini. Seperti diketahui, nomor punggung 7 merupakan nomor idola Marcelino Ferdinand saat berseragam merah putih. Entah kebetulan atau tidak, jika bergabung dengan Oxford United, Marcelino Ferdinand berpeluang memakai nomor punggung kesayangannya. Jika benar, maka Marcelino Ferdinand berpeluang besar bergabung dengan Oxford United yang sukses meraih tiket promosi ke divisi Championship di musim depan. Seperti diketahui, timnas Arab Saudi kini dilatih oleh pelatih kelas dunia Roberto Mancini yang pernah membawa timnas Italia menjuarai Euro 2020 pada 3 tahun lalu. Mancini yang juga pernah melatih Manchester City dan Inter Milan sudah pernah memperhatikan timnas Indonesia pada partai perebutan juara ketiga Piala Asia U23 2024 antara timnas Indonesia U23 kontra Irak. Pada saat itu Mancini bahkan mencatat adanya 4 pemain Indonesia yang perlu diwaspadai. Keempatnya mungkin bakal bermain lagi ketika timnas Indonesia senior berjumpa dengan Arab Saudi asuhan Mancini pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia nanti. Namun demikian, Sintayong juga memiliki banyak opsi, jadi mungkin beberapa di antara mereka ada di bangku cadangan. Nathan Juan mungkin bisa menjadi starter dan memungkinkan Ivar Jenner menjadi cadangan. Kendati demikian, Marcelino Ferdinand dan Justin Hubner masih bisa menjadi starter. Dengan Marcelo di depan, maka dua personel lain di lini serang diperkirakan akan diisi oleh Ragnar Oratmangun dan juga Rafael Struijk. Timnas Indonesia U16 baru saja menyelesaikan turnamen ASEAN Cup U16 2024. Pelatih Timnas Indonesia U16 Nova Arianto mengaku masih memiliki beberapa catatan mengenai performa dari anak asuhnya. Salah satu yang disoroti adalah permainan keras dan agresif yang beberapa kali merugikan Timnas Indonesia U16 sendiri. Meski begitu, anak asuhnya dinilai berhasil dalam beberapa aspek selama tampil di ASEAN Cup U16 2024, salah satunya soal pemahaman taktik. Nova Arianto juga menjawabkan salah satu anak asuhnya yang promosi ke jenjang selanjutnya di Timnas Indonesia. Usai level U16, Timnas Indonesia U19 juga bakal tampil di ajang ASEAN Cup U19 2024 di Surabaya. Namun Nova Arianto juga mengakui masih belum terburu-buru untuk mempromosikan anak asuhnya ke level kelompok usia yang berikutnya. Peluang Martin Paes untuk memperkuat Timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 masih jadi tanda tanya. Hal ini membuat salah satu pengamat sepak bola tanah air Bung Ropan menyebut bahwa Indonesia masih memiliki alternatif penjaga gawang jika nantinya proses alih status Paes gagal selesai tepat waktu. Alternatif yang dimaksud Ropan adalah Sirus Margono, kiper yang berkiprah di Yunani bersama Panathinaikos. Pemain 22 tahun ini sendiri merupakan kelahiran Amerika dan telah resmi mengantongi status sebagai warga negara Indonesia sejak beberapa waktu lalu. Akan tetapi jika STY masih tak menghiraukan Sirus, menurut Ropan, Timnas Indonesia juga masih memiliki Hernando Ari. Namun ia pun menyoroti performa Hernando belakangan ini yang tak terlalu mengkilap. Baginya, postur Hernando dianggap kurang ideal untuk mengawal gawang skuad Garuda. Namun terlepas dari itu, Sintayong pasti sudah merancang skema dan taktik sedemikian rupa. Harapannya proses Martin Paes segera rampung agar dapat menambah kekuatan skuad Garuda di ajang bergengsi dunia tersebut.